Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan belajar mengenai penentuan perubahan entalpi. Ada beberapa cara untuk menentukan perubahan entalpi, yaitu dengan menggunakan sebuah alat kalorimeter atau menggunakan hukum Hess, kemudian menggunakan energi ikatan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu kalorimeter. Kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur perubahan kalor. Nah, ada dua kalorimeter. Yang pertama, kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini digunakan pada saat peak konstan atau tekanan konstan. Nah, perubahan entalpinya itu adalah delta H sama dengan Q reaksi, di mana Q reaksi itu sama dengan min Q larutan, dan Q larutan itu sendiri adalah Mc dikali delta T, di mana M adalah massa dalam gram, C adalah massa jenis dalam joule per gram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Nah, perubahan suhu ini itu dapat kita peroleh dari T2 dikurang T1 atau suhu akhir dikurang dengan suhu mula-mula. Nah, yang kedua ada kalorimeter boom. Kalorimeter boom ini terjadi untuk reaksi pembakaran dan terjadi pada keadaan V konstan atau volumenya yang konstan. Jadi untuk perubahan entalpinya itu sama dengan Q reaksi, di mana Q reaksinya adalah min dari penjumlahan Q boom ditambah dengan Q air. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi min C boom dikali delta T ditambah MC delta T. Nah, C yang ini, C boom ini adalah kapasitas kalor boom. Jadi dia C-nya C kapital. Sedangkan yang ini itu adalah kalor jenis air. Kemudian yang kedua kita gunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess ini selain digunakan untuk menghitung perubahan entalpi, itu juga merupakan hukum penjumlahan kalor. Jadi setiap reaksi memiliki delta H tetap, tidak tergantung pada mekanisme reaksinya atau jumlah tahapan reaksi. Jadi dia tidak bergantung pada tahapan reaksi. Nah, delta H yang dapat dihitung menggunakan hukum Hess ini itu harus delta H reaksi dari data delta HF. Nah, data delta HF ini biasanya sudah ada di soal. Jadi misalnya untuk menghitung delta H reaksi dari reaksi A ke reaksi B, ternyata itu kita menghasilkan zat X dulu, lalu menghasilkan zat Y, baru menghasilkan B. Nah, tahapan-tahapan dari A, X, Y, B ini itu tidak diperhatikan, namun yang kita perhatikan adalah perubahan entalpinya. Sehingga delta H reaksinya itu adalah penjumlahan dari delta H setiap tahapan. Jadi delta HR itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Sehingga dapat kita simpulkan untuk hukum Hess itu adalah ini. Delta H reaksi itu sama dengan jumlah dari delta HF produk dikurang dengan ini jumlah delta HF 0 dari reaktan. Selanjutnya yang ketiga, dengan menggunakan energi ikatan atau dikenal juga dengan disosiasi. Nah, reaksi terjadi karena adanya pemutusan ikatan dan disertai terbentuknya ikatan baru.
Energi ikatan ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan dalam molekul gas. Jadi dia memutus 1 mol ikatan dalam molekul gas. Nah, ini ada tabelnya untuk energi ikatan. Itu nanti ada HH itu energi ikatannya misalnya 436, ini sudah diperoleh dari percobaan. HC itu 415 dan seterusnya. Ini ada tabel khusus untuk energi ikatan. Nah, untuk menghitung delta H reaksinya itu kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi delta H reaksi itu sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurang dengan jumlah energi ikatan produk. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh.